kita bisa berdiskusi tentang seberapa penting sih keanekaragaman hayati kita gitu ya. Bahkan untuk untuk menghadapi perubahan iklim gitu. Konservasi keanekaragaman genetik itu tidak ada, tidak diatur di sana. Gitu ya. Di perubahannya pun tidak ada. Gitu. Sehingga padahal ini penting karena kita untuk mencegah kelangkaan, kemudian sumber daya genetik merupakan hal yang penting, hal penting. Gitu. Kita harus meneruskan atau menindaklanjuti protokol Nagoya tentang akses dan benefit sharing itu. Ini nggak diatur sama sekali, belum ada. Gitu. Ada beberapa karakter penting yang itu harus benar-benar sebagai orang Indonesia kita tahu, terutama tentang laut. Jadi pertama, zona laut dalam. Jadi kalau teman-teman lihat laut kita itu 70-75% itu bagian dari wilayah Indonesia, tetapi kira-kira segitu juga, sekitar 70-80%. Jadi ada arus yang secara terus-menerus itu bergerak dari Pasifik ke Samudra Hindia, terus non-stop. Dan dia arahnya cuma satu arah. Kenapa? Karena di Samudra Pasifik itu tinggi permukaan airnya lebih daripada di Samudra Hindia. Dari 28 ini ya, ini kita analisis bahwa ada sekitar 72% wilayah adat yang sudah dipetakan itu merupakan ekosistem penting. Analisis dari FPI juga. Selain itu, tentunya ada hukum adat dan mekanisme pengambilan keputusan sehingga orang-orang masyarakat adat ketika hukum adatnya masih dipenuhi, mereka nggak sembarangan juga. Ya. Ada di situ ada sanksi, ada punishment dan lain sebagainya kalau melanggar. Nah ini kaitan dengan keanekaragaman hayati hutan dan laut nanti ya Pak. Nanti kira-kira kalau ini hilang, apa yang sesungguhnya terjadi di manusia gitu? Kalau keanekaragaman hayati hilang ya tidak ada lagi masa depan buat manusia. Saya ambil contoh tadi karena ngomongin masalah serangga ya, temannya Prof. Alpi dari BRIN juga ya menyebutkan bahwa lebih dari 80% serangga itu sifatnya baik. Gitu. Seberapa lama sih kita bisa menyantap tuna ya? Nah, andai kata ikan-ikan itu hilang gitu, apa yang terjadi di kita? Tentu bukan soal pangan saja ya, saya pikir ya. Silakan. Ada arus yang kalau ke utara itu bilangnya Kuroshio. Ternyata dia tidak menyusuri pantai Jepang, jadi dia di pertengahan Jepang, dia berbelok ke Pasifik, ke arah Amerika. Nah itu mempengaruhi ikan-ikan kecil yang akan menjadi ikan dewasa untuk kembali ke rumahnya. Jadi tempat menangkapnya berpindah. Nah itu sudah merepotkan Jepang. Jadi tidak usah sampai hilang, berpindah saja sudah menemukan. Sudah lama kayak menghilang dalam tanda kutip ya. Kenapa? Semua wilayahnya itu sekarang jadi kalau nggak sawit, apa itu RAPP itu apa ini yang bubur kertas itu HTI akasia. Bahkan saya satu di sakit beringin kalau ini ya, itu mereka itu hidupnya itu sudah nggak di dalam wilayah adat mereka, di luar. Apa yang terjadi? Mereka hanya mengandalkan bantuan. Pada zaman dulu katanya setiap satu pohon diganti sama berapa nilai rupiah gitu ya. Tapi sekarang realisasinya dalam beberapa ini itu cuma waktu lebaran atau hari-hari besar saja disumbang. Bayangin gimana kehidupan mereka. Bisa nggak sih Pak regulasi dari pemerintah itu dapat benar-benar menjalankan fungsinya, itu mulai dari perencanaan, pembuatan undang-undang, pengawasan serta penindakan dari para pelanggar-pelanggar atau itu loh Pak dalam Indonesia. Spesies atau dari sisi genetiknya itu ada di tempat lain atau enggak gitu ya. Kalau itu endemik di situ hilang ya sudah masalah gitu ya.
apakah itu sudah berhasil atau tidak, itu saya kira mungkin masih terlalu dini gitu ya untuk mengatakan itu. Tapi kalau kerusakan yang terjadi karena land clearing itu ya sudah jelas gitu ya. Sama-sama pohon, sama-sama batu, sama-sama sungai, nggak bisa main pindah. Nah itu yang sebenarnya disayangkan tadi dalam kaitannya dengan menjaga soal pelestarian dan soal rights hak masyarakat. Mengapa pemerintah tidak memiliki tindakan tegas terhadap pembuatan plastik agar perubahan iklim bisa merubah dan membantu keanekaragaman hayati tidak terganggu atau punah. Tentang sampah plastik. Kadang-kadang saya tuh suka bertanya, karena saya agak sering ke Jepang karena ada kerjasama. Saya tuh kadang-kadang bingung. Ini Indonesia nomor 2 sampah plastik, penghasil sampah plastik. Lah di Jepang itu segala sesuatu itu pakai plastik bungkusnya. Tapi kok mereka nggak jadi yang terbesar? Kenapa? Gitu. Artinya ada pengendalian. Bagaimana? Dan mereka nggak pernah ada regulasi. Wah, kalau masuk ke Indomaret atau ke sana Lawson atau 7-Eleven harus bawa tas sendiri atau tas yang didaur ulang. Kasih aja tas plastik. Lu mau berapa banyak dikasih aja. Nah, balik lagi gitu. Jadi memang setiap wilayah itu punya bagaimana menangani sampah, terutama sampah plastik. Itu yang pertama disediakan. Jadi mereka sudah pakai teknologi. Yang kedua, balik-balik lagi edukasi gitu. Yang kaitan dengan plastik tadi memang ya kita peradaban yang kita sudah tenggelam dalam plastik ya. Cuman memang yang perlu diubah itu sebenarnya aspek manusianya sih. Jadi justru kuncinya adalah di manusianya, diri kita ya.